One, two, three. Subhanallah walhamdulillah la ilaha illallah Allahu akbar. Ikuti video ini sampai selesai. Ada penjelasan rukun umroh serta kegiatan selama perjalanan. Simak penjelasannya sampai selesai. Saksikan video ini sampai selesai karena ada momen menarik yang sayang dilewatkan. Jangan lupa subscribe, like, terima kasih selalu support channel ini. Terima kasih sudah selalu menonton. Umroh memiliki 5 rukun: ihram, tawaf, sa'i, tahallul, dan lima rangkaian inilah yang menjadi inti perjalanan seorang jamaah memenuhi panggilan Allah. Tertib rukun umroh. Urutannya harus diperhatikan, mulai dari ihram, tawaf, sa'i, dan tahallul. Labbaik Allahumma umratan. Aku memenuhi panggilanmu ya Allah untuk melaksanakan umrah. Masuk masjid dengan tenang, menuju area Ka'bah, mulai dari Hajar Aswad, Allahu Akbar. kelilingi Ka'bah 7 putaran, Ka'bah di kiri, Menuju Bukit Syafa, mulai dari Sofa ke Marwah. Sofa ke Marwah dihitung 1 kali, berakhir di Marwah, berakhir di Marwah. Mari kita potong rambutnya. Alhamdulillah selesai. Semoga umroh Anda mabrur. Tertib, Pelajari rukun tata umroh. caranya. Urutannya harus diperhatikan. Mulai Ikuti dari manasik ihram, dengan benar. tawaf, Sempurnakan ibadah sa'i, Anda. dan tahallul. Tertib, Pertama, rukun gunakan umroh. kain Urutannya bawah, harus diperhatikan. sarungkan, Mulai dari ihram, dan jepit di pinggang. tawaf, sa'i, Untuk bagian dan atas, tahallul. selempangkan. Rukun umrah wajib dikerjakan berusaha untuk mabrur. 1. Ihram berniat memulai ibadah umrah dari Makkah. 2. Tawaf mengelilingi Ka'bah sebanyak 7 putaran dimulai dari arah Hajar Aswad. 3. Sa'i berjalan antara Bukit Syafa dan Marwah sebanyak 7 kali perjalanan. 4. Tahallul mencukur atau memotong rambut setelah sa'i. 5. Tertib melaksanakan rukun-rukun tersebut sesuai urutan. Alhamdulillah, travel yang ini sudah resmi terdaftar. Oh ya, bagus kalau begitu. Tinggal kita bandingkan hotelnya. Cari yang paling dekat aja. Let's do Rahmatul Alamin first, okay? Hari yang ditunggu kian mendekat. Persiapan pun mulai dilakukan. Paspor dan perlengkapan ibadah. Labbaik Allah, kami datang. Menyiapkan perlengkapan ibadah, obat-obatan, dan dokumen perjalanan. Semua rapi, hati pun tenang bersiap menuju Baitullah. Pelajar. Ibu, ayah, saya pamit ya. Mohon doa restunya. Hari Assalamualaikum keberangkatan telah warahmatullahi tiba. wabarakatuh. Buat teman-teman yang akan berangkat umrah Labbaik dari Indonesia Allahumma melalui labbaik. Bandara Internasional Soekarno-Hatta, video ini penting untuk disimak sampai selesai. Karena sebelum berangkat ke Tanah Suci, salah satu hal yang sering membuat jamaah bingung adalah saya sudah sampai di Bandara Soekarno-Hatta, tetapi harus berangkat dari terminal mana. Dalam perjalanan kali ini, kita akan membahas langkah demi langkah apabila jamaah tiba di Terminal 3, sementara informasi keberangkatan mengarahkan jamaah untuk menuju Terminal 2F. Namun perlu diperhatikan, penempatan terminal dapat berubah sesuai kebijakan bandara, maskapai, dan operasional penerbangan. Jadi sebelum berangkat dari rumah, selalu cek kembali tiket, informasi dari travel atau penyelenggara umrah, serta informasi resmi dari maskapai dan Bandara Soekarno-Hatta. 1. Tiba di Bandara Soekarno-Hatta. Setelah kendaraan memasuki kawasan Bandara Soekarno-Hatta, pastikan terlebih dahulu terminal yang dituju. Apabila rombongan atau jamaah tiba di Terminal 3, jangan langsung panik jika ternyata informasi keberangkatan menunjukkan Terminal 2F. Terminal 3 dan Terminal 2 merupakan area terminal yang berbeda. Yang perlu dilakukan adalah memastikan nomor penerbangan, nama maskapai, waktu keberangkatan, terminal keberangkatan, dan lokasi check-in. Kalau Anda berangkat bersama rombongan travel umrah, ikuti arahan tour leader atau pembimbing. Paspor, tiket, koper, tas kecil. Dokumen penting sebaiknya ditempatkan di tas kecil yang mudah dijangkau. Di antaranya, paspor, tiket atau itinerary penerbangan, dokumen perjalanan dari travel, dan dokumen lain yang memang diberikan oleh penyelenggara perjalanan. Jangan memasukkan paspor ke dalam koper bagasi. Paspor harus tetap berada bersama jamaah karena akan dibutuhkan dalam berbagai tahapan perjalanan. Ini minumannya, Bu. Terima kasih. Ada yang bisa dibantu? Selamat pagi, Bapak dan Ibu.
Subhanallah walhamdulillah la ilaha illallah. Untuk perjalanan umrah, doa ketika naik kendaraan atau pesawat dapat membaca doa berikut. Subhanalladzi sakhkhara lana hadza wa ma kunna lahu muqrinin wa inna ila rabbina lamunqalibun. Subhanalladza sakhkhara lana hadza wa ma kunna lahu muqrin wa inna ila rabbina lamunqalibun. Artinya, Maha suci Allah yang telah menundukkan kendaraan ini bagi kami, padahal kami sebelumnya tidak mampu menguasainya, dan sesungguhnya kami akan kembali kepada Tuhan kami. Quran Surat Az-Zukhruf ayat 13-14. Kemudian dapat dilanjutkan dengan doa safar. Allahumma inna nas'aluka fi safarina hadzal birra wat taqwa wa minal amali ma tarda. Allahumma inna nas'aluka fi safarina hadzal birra wat taqwa wa minal amali ma tarda. Ya Allah, kami memohon kepadamu dalam perjalanan kami ini kebaikan dan ketakwaan, serta amal yang Engkau ridai. Tapi membawa hati menuju tempat yang begitu dicintai oleh jutaan manusia. Inilah Madinah kota yang menjadi saksi perjuangan Rasulullah beliau membangun masyarakat Islam. Kota yang di dalamnya terdapat Masjid Nabawi, salah satu masjid paling mulia di muka bumi. Setelah perjalanan panjang menuju Tanah Suci, tibalah saatnya kami menginjakan kaki di kota yang penuh ketenangan ini. Udara Madinah terasa begitu berbeda, suasananya teduh, tenang, dan menyentuh hati. Di kejauhan, tampak menara-menara Masjid Nabawi menjulang indah di bawah langit Madinah. Dan ketika langkah semakin mendekat, hati seakan berbisik, "Ya Rasulullah, kami datang dengan penuh kerinduan." Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Salat di masjidku ini lebih utama daripada 1000 salat di masjid lainnya, kecuali Masjidil Haram." Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Maka berada di Masjid Nabawi bukan sekadar perjalanan wisata. Ini adalah kesempatan untuk memperbanyak sholat, membaca Al-Quran, berzikir, bersyalawat, dan memanjatkan doa kepada Allah dengan penuh ketundukan. Di dalam kompleks Masjid Nabawi pula terdapat sebuah tempat yang sangat istimewa, Ar-Raudhah. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Antara rumahku dan mimbarku adalah salah satu taman dari taman-taman surga." Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Tempat itulah yang dikenal sebagai Raudhah atau taman dari taman-taman surga. Bayangkan, di tempat yang dahulu menjadi bagian dari Masjid Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, dahulu beliau beribadah, mengajar para sahabat, dan menyampaikan risalah Allah. Hari ini kita diberi kesempatan untuk berdiri dan beribadah di sana, bukan karena tempat itu dapat mengabulkan doa, sebab hanya Allah Subhanahu wa Ta'ala yang mengabulkan setiap doa. Namun Raudhah memiliki keutamaan yang disebutkan langsung oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Karena itu, ketika mendapat kesempatan memasuki Raudhah, hendaknya kita memanfaatkannya untuk sholat sunnah, berzikir, membaca Al-Quran, dan berdoa kepada Allah dengan hati yang khusyuk. Tidak perlu memikirkan panjangnya doa. Terkadang doa yang paling dalam justru hanya berupa air mata. "Ya Allah, ampuni dosa-dosaku. Ya Allah, ampuni kedua orang tuaku. Ya Allah, berikan kesehatan dan keberkahan kepada keluargaku. Ya Allah, jangan jadikan perjalanan ini sebagai perjalanan terakhirku menuju rumahmu dan masjid nabimu." Di Madinah ada pula tempat yang selalu mengingatkan kita kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dan para sahabat. Di sisi Masjid Nabawi terdapat makam Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam serta makam Abu Bakar As-Siddiq dan Umar bin Khattab radhiyallahu anhuma. Ketika berziarah, kita mengucapkan salam kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dengan penuh adab dan ketenangan, bukan meminta kepada beliau, tetapi menyampaikan salam dan mendoakan beliau, kemudian berdoa hanya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam juga bersabda, "Janganlah kalian bersusah payah melakukan perjalanan kecuali menuju 3 masjid, Masjidil Haram, Masjidku ini, dan Masjidil Aqsa." Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Dan Madinah bukan hanya tentang Masjid Nabawi. Kota ini juga menyimpan begitu banyak sejarah perjuangan Islam. Di antaranya Masjid Quba, masjid pertama yang dibangun Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam setelah hijrah. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Barang siapa bersuci di rumahnya, kemudian datang ke Masjid Quba dan sholat di dalamnya, maka baginya pahala seperti pahala umrah." Hadis riwayat Ibnu Majah, Ahmad dinilai sahih oleh sejumlah ulama.
Kemudian ada Jabal Uhud, gunung yang dicintai Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Beliau bersabda, Uhud adalah gunung yang mencintai kami dan kami mencintainya. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Di tempat inilah kita mengingat perjuangan para sahabat dan para syuhada perang Uhud. Madinah mengajarkan kepada kita bahwa setiap tempat memiliki sejarah dan setiap sejarah seharusnya membuat hati semakin dekat kepada Allah. Tentang tempat-tempat yang disebut mustajab, kita juga harus berhati-hati dalam memahami keutamaannya. 1, 2, 3. Rukun umroh, urutannya harus diperhatikan mulai dari ihram, tawaf, sa'i, dan tahallul. Memiliki 5 rukun, ihram, tawaf, sa'i, tahallul, dan 5 rangkaian inilah yang menjadi inti perjalanan seorang jamaah memenuhi panggilan Allah. Tabungan cinta seorang nenek untuk tanah suci. Bertahun-tahun lamanya seorang nenek menyimpan satu impian yang begitu dalam di hatinya. Ia ingin pergi ke tanah suci, melihat Ka'bah dengan mata kepalanya sendiri, dan menunaikan ibadah umrah. Sedikit demi Kisah cinta Sayyidah Khadijah bersama baginda. 1, 2, 3. يلا شباب لا إله إلا الله سبحان الله
akhirati hasanah wa qina subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna sofa wal marwata min sya'airillah. Faman hajjal baita awi tamara fala junaha alaihi ayyat tawafa bihima. Faman tatawwa khairan fa innallaha syakirun alim. Garang, bayang garang. Mbah, ini adolong garang-garang. Tidak ya, bila Mbah yang dorong. Ya. Maka maksud diri nunggu maksud kami nunggu kami keluar. Aku itu kangen untuk sama kata. Karena nanti betul-betul dulu. Dorong ya. Oh, di mana aku dah makan ya. Iya. Lain dorong yang aku naik. Betul kata kau. Nah, aku kau ada. Gantian sampai di sana Mbak dorong pasukan. Belum apa orang? Kalau saya sempat Pak saya itu suka sama yang kayak gini. Dan tanya Bapak Rizky itu. Mana kalau menurut dia mana bisa menurut yang lain? Ada peningkatan secara imaniah dan perbaikan secara ubudiyah kita. Ibadah-ibadah kita lebih baik lagi. Ya, insya Allah. Amin. Allahumma amin. Yang tadinya ke masjid, ya kan, seminggu sekali pas hari Jumat. Nah, sekarang tiap hari ke masjid, walaupun Senin, ya kan, walaupun Isya maghrib. Nah, yang Isya maghrib tingkatkan, ya kan, jadi 5 waktu ke masjid. Ya, kapan lagi? Kita ini kan sudah umurnya banyak yang dapat bonus. Ya, saya barusan dapat berita, ya kan, saya punya saudara meninggal dunia. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un, ya kan. Sekitar 2 minggu yang lalu, seminggu yang lalu, sekitar lebaran kemarin itu sehat segar, ya kan? Sehat, bugar, segar. Walhamdulillah. Wala ilaha illallah. Wallahu akbar. Wala haula wala quwata.
kita? Di mana kita? Bersama siapa? Alhamdulillah sehat semuanya. Masya Allah, Masya Allah. Ibu-ibu di mana ini tandanya nih? Kami kasih tanda nih. Kami nunggu di depan ya, ibu-ibu ya. Lihat di depan. Ayo sekarang ya. Sekarang. Sehat-sehat. Bismillahirrahmanirrahim guys, kita sekarang naik lagi. Kita naik, sudah turun ke bawah sana. Sama kakak dan ibu dari Jeruju, Pontianak. Tadi guys. Tetap jalan kan. Jauh ya? 3 kilo bisa 5 kilo nggak jauh. Tapi jauh soalnya ujung sana tuh guys. Iya. Sekarang kita di bawah sini. Enak naiknya ya. Maksudnya tenang. Oh. Tadi turunnya seram guys. Ya halo, assalamualaikum. Halo, assalamualaikum. Ya Mi. Itu kan 5. La ilaha illallah. Ini banyak. Allahu Akbar. Subhanallah. Guys, ada monyet guys. Walhamdulillah. La ilaha illallah. Subhanallah. Walhamdulillah. La ilaha illallah. 5. Banyak. Geng dia gerombolan. Walhamdulillah. La ilaha illallah. Subhanallah. Ya, kadang-kadang ada di atas, kadang-kadang di bawah dia katanya. La ilaha illallah. Allahu Akbar. Lagi dari bawah dia. Subhanallah. Walhamdulillah. La ilaha illallah. Aman Maulana. Aman Maulana. Dia bawa orang kemana-mana situ. Oke guys, cukup sekian dan terima kasih. Kita sambung nanti lagi. Bye bye.